Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Pak Ferry. Kali ini kita akan membahas tentang sudut istimewa pada segitiga. Ini masih tentang teorema Pitagoras ya. Yang akan dibahas di tema kali ini adalah sudut istimewa segitiga. Yang pertama adalah untuk sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Jadi segitiga siku-siku ya. Kemudian untuk jenis sudut istimewa yang kedua adalah segitiga siku-siku 90 derajat. Sudut lainnya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Kita akan bahas satu persatu. Perhatikan untuk pembahasannya. Yang pertama adalah jenis sudut istimewa pada segitiga siku-siku yang sudut lainnya adalah 45 derajat, 45 derajat. Atau kalau dilihat dari jenisnya, segitiga ini dilihat dari sudut dan sisinya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Jadi sisi siku-sikunya ini memiliki panjang yang sama. Nah, kemudian di mana letak istimewanya? Letak istimewanya adalah ada perbandingan yang perlu kalian ketahui, yaitu untuk sisi miringnya, perbandingannya adalah X akar 2. Dan perbandingan sisi siku-sikunya adalah X, dan ini juga X karena panjangnya sama ya. Jadi ini perlu diingat perbandingan dari sisi-sisi sudut istimewa segitiga 45 derajat, 45 derajat. Seperti itu ya. Untuk sisi siku-sikunya kebalik nggak apa-apa perbandingannya. Nggak boleh itu adalah sisi miringnya. Selanjutnya untuk sudut istimewa yang kedua yaitu sudut pada segitiga siku-siku yang sudut lainnya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Istimewanya adalah seperti yang sebelumnya, ini ada perbandingannya, yaitu di depan sudut siku-siku adalah hipotenusanya ya, atau sisi miringnya. Perbandingannya adalah 2x. Kemudian di depan sudut 60 derajat. Nah, yang ini ya, di depan sudut 60 derajat. Perbandingannya adalah X akar 3. Terakhir, perbandingan untuk sisi di depan sudut 30 derajat adalah X. Nah, ini perbandingan untuk sudut istimewa yang kedua. Perlu dipahami ya. Jadi nggak boleh kebalik-balik. Jadi diingat dengan baik perbandingannya sisi masing-masingnya. Nah, bagaimana penggunaannya perbandingan masing-masing tadi? Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah segitiga ABC ya. Di sini adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku lainnya. Dengan sudut lainnya adalah 45 derajat, 45 derajat. Kemudian diketahui panjang AB-nya 8 cm. Tentukan panjang sisi yang lain misalkan. Nah, perlu kalian ingat lagi, ini ada perbandingannya ya tadi ya, di mana untuk di depan sudut siku-siku itu perbandingannya adalah X akar 2, untuk sisi siku-siku lainnya adalah perbandingannya X dan X. Kemudian gimana penyelesaiannya? Perhatikan. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal ya, yaitu panjang garis AB atau sisi AB adalah 8 cm. Kemudian sama dengannya turun. Nah, ini 8-nya turun. Nah, AB ini kalian isi saja dengan perbandingannya. Perbandingannya adalah X ya untuk sisi AB, maka kita ganti aja. Untuk AB-nya adalah X. Jadi 8 ini adalah nilai daripada X. Nah, kita di sini berhasil menemukan nilai X adalah 8. Sehingga panjang sisi BC kan belum diketahui nih. Tapi kita tahu perbandingannya adalah X. Gitu ya. Turun sama dengannya. BC-nya turun. X-nya kan udah kita temuin nih di proses di atas ya. Maka kita ganti aja 8.
Jadi kesimpulannya 8 cm ini adalah panjang dari garis BC. Mudah ya. Selanjutnya mencari panjang garis AC. AC-nya belum diketahui tapi perbandingannya kita tahu, yaitu X akar 2. Selanjutnya sama dengannya turun, AC-nya turun, X-nya udah kita temui ya di sini ya. Kita ganti aja X-nya jadi 8. Akar 2-nya turun. Nah, jadi ini bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa, tapi bentuknya desimal. Biarkan aja bentuk seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah panjang garis AC itu 8 akar 2 cm. Bisa dipahami ya? Kapan penggunaan cara ini dipakai? Yaitu ciri-cirinya adalah dia pada segitiga siku-siku, dia hanya diketahui satu sisi saja yang ukuran yang diketahui ya. Dan sudutnya juga diketahui. Kalau Pitagoras kan ada dua sisi yang diketahui ukurannya ya, baru menggunakan teorema Pitagoras. Jadi kalian harus paham karakter dari soal tersebut. Contoh yang kedua, untuk segitiga siku-siku dengan sudut lainnya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Di sini diketahui bahwa panjang sisi BC-nya 12 cm. Pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi yang lain, yaitu hipotenusa dan sisi siku-siku atau sisi AC ya. Caranya seperti tadi, kita harus ingat perbandingannya. Ini adalah jenis sudut istimewa 60-30 ya. Perbandingannya adalah di depan sudut siku-siku itu adalah 2x. Untuk di depan sudut 30 itu adalah x. Kemudian di depan sudut 60 itu adalah x akar 3. Yang diketahui adalah panjang sisi BC. Sisi BC-nya itu 12 cm. Turun sama dengannya BC-nya adalah 12 ya. Nah, ini diketahui perbandingannya itu x. BC-nya perbandingannya x ya. 12-nya turun. Nah, dari sini diketahui bahwa 12 ini adalah nilai dari X. Sehingga sisi AB itu tidak diketahui ya berapa nilainya. Tapi perbandingannya kita tahu, yaitu 2X. Sama dengannya turun. Nilai AB-nya turun. 2X. X-nya udah kita temuin di atas. Maka 2 dikali dengan 12. Sehingga panjang AB-nya adalah 24 cm. Ini ukuran AB ya. Selanjutnya untuk panjang sisi AC tidak diketahui, tapi perbandingannya kita tahu, yaitu X akar 3. Sama dengannya turun, mudah ya, AC-nya turun. X-nya udah kita temuin nih, 12. Tinggal ganti aja jadi 12. Maka akar 3-nya turun. Sehingga panjang garis AC atau sisi AC adalah 12 akar 3 cm. Mudah sekali ya, kuncinya adalah temukan nilai X-nya. Kalau X-nya udah ketemu, mau tanya sisi yang mana, insya Allah ketemu semua kok. Contoh soal yang berikutnya, atau yang ketiga ya, diketahui segitiga siku-siku dengan sudut lainnya 30 derajat, berarti di sini 60 derajat ya. Sisi AC-nya diketahui, tentukan sisi lainnya. Maka kita tulis dulu perbandingannya kayak tadi, di depan sudut 30 itu X, kemudian di depan sudut 60 itu X akar 3. Di depan sudut 90 derajat itu adalah 2X. Perbandingannya seperti ini ya. Kita lanjut. Yang diketahui adalah sisi AC-nya. AC-nya 20 cm. Kita tulis sama dengannya turun. AC-nya perbandingannya adalah 2X. 20-nya turun. Pindah ruas ya duanya ya. Sehingga jadi pembagian 20 bagi 2 itu 10. Maka nilai X-nya itu 10. Kemudian bisa kita cari sisi lainnya ya. Sisi BC-nya nggak diketahui, tapi perbandingannya kita tahu. X. Lanjut, BC-nya turun. X-nya kita ganti sesuai apa yang kita temukan. 10 berarti 10 cm. Nah, ketemu nih ya panjang sisi BC. Selanjutnya, panjang sisi dari AB. Perbandingannya itu X akar 3. Sama dengan AB-nya turun. X-nya kita ganti. Apa yang kita temuin ya? 10. 10 akar 3 cm. Mudah sekali ya. Contoh yang terakhir. Di sini diketahui ada segitiga siku-siku. Dengan sudut lainnya nggak diketahui nih.
Tapi ini ada petunjuk nih. Kedua sisinya sama nih siku-sikunya. Maka di sini pasti 45 derajat. Oke, sisi EF-nya ada ya 18 cm. Tentukan panjang sisi lain. Polanya sama. Kita tulis dulu perbandingannya. Sini X, sini X, sini X akar 2. Seperti ini ya. Lanjut, yang diketahui itu sisi EF. Sisi EF-nya diketahui adalah 18 cm. Sama dengannya turun. EF ini perbandingannya adalah X akar 2. 18-nya turun. Ingat nak, kita itu mau nyari nilai X-nya dulu. Maka akar 2-nya pindah jadi bagi. Sehingga X-nya turun. Jadi 18 dibagi dengan akar 2. Nah, ini bisa dicoret nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak sejenis. Yang satunya tidak ada akar, yang satunya ada akar. Langkahnya gimana? Ini namanya bilangan irasional. Karena apa? Karena penyebutnya ada akarnya. Diingat-ingat aja ya. Caranya gimana? Merasionalkan dengan cara dikali. Dikali dengan siapa? Akar sekawan. Kalau di sini akar 2, maka sini tulis akar 2, sini akar 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dari mana munculnya ini? Karena penyebutnya akar 2. Jadi ngikut aja. Ini mau diapain sih Pak? Ini mau dirasionalkan. Tahu dari mana? Karena penyebutnya ada akar. Lanjut. Oke, 18 kali akar 2 bisa nggak Pak Bri? Nggak bisa. Jadi kita tulis aja gini. Gitu ya. Terus akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Lanjut lagi. Ini bisa dicoret. Mana yang dicoret? Boleh nggak ini dengan ini Pak Ferry? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak sejenis. Kalau 18 dengan 2, boleh. Karena dia sejenis. Ini jadi 9. Maka jawabannya adalah 9 akar 2. 9 akar 2 itu siapa Pak Ferry? Nilai dari X. Nah, ini X-nya udah kita temuin. Berarti kita bisa cari sisi yang lain. Pak Ferry harap kalian bisa pahami ya cara merasionalkan bentuk irasional seperti ini. Selanjutnya kita cari DF-nya ya. DF-nya tidak diketahui tapi perbandingannya diketahui. Maka di sini X sama dengannya turun, DF-nya turun, X-nya bernilai 9 akar 2 ya. Berarti di sini 9 akar 2 cm. Inilah panjang dari DF. Gitu ya. Selanjutnya untuk panjang ED. Panjang ED-nya juga demikian, perbandingannya X. ED-nya turun, X-nya kita ganti 9 akar 2 cm. Demikian ya untuk sudut istimewa segitiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.